Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagahi. Wajib Allah itu bersifat iradat. Maksudnya wajib sidin itu, maksud wajib di sini pada akal. Mustahil Allah itu kada bersifat menentukan, sebab sidin Tuhan. Mustahil ada makhluk yang berisi kemampuan untuk mengatasi kehendak Allah. Apabila ada makhluk sanggup mengatasi kehendak Allah, maka Allah ini kada layak lagi jadi Tuhan. Sebab yang ngaran Tuhan kada mungkin diatasi oleh kehendak makhluk. Sempurna, sebenar-benar sempurna sebagai Tuhan itu adalah menentukan atau bersifat iradat. Maka wajib kita berkeyakinan di hati atau beriktikad seluruh yang terjadi dari yang paling kecil setiap kejadian sampai yang paling besar dari setiap kejadian itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Maka memaham akan kehendak Allah ini ada 4 keyakinan lah. Memahami kehendak Tuhan itu wajib di situ kita percaya dan yakin terhadap 4 keyakinan. Maka bila paham dengan 4 keyakinan ini, lalu percaya, lalu yakin, maka disebutlah orang tersebut beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi beriman dengan qada dan qadarnya Allah itu rukun iman yang ke-6. Jar guru sekumpul bahari panentuannya yang nomor 6 itu. Biar kita hari-hari berucap beriman lawan Allah, beriman lawan para nabi, para malaikat, kitab-kitabnya, hari kiamat. 5 sudah tuh. Tapi yang 6 ini kada bujur, yang ke-6 ini kada bujur, maka kada sempurna iman seseorang. Maka yang paling menentukan bujurnya iman seseorang itu adalah yang ke-6 ini. Bahkan yang menjadikan kita bisa su'ul khotimah pun yang ke-6 ini juga. Bahkan bisa menjadikan kita tadi sesat, bahkan menyesatkan yang ke-6 ini juga. Nah, maka para ulama sudah menentukan kriteria memahami tentang kehendak Allah Ta'ala. Secara garis besar kehendak Allah terbagi 2 dulu lah. Pertama, kehendak Allah yang belum ketahuan. Kita kada tahu lagi lawan kehendak Tuhan tuh nang apa. Kita nih bah boleh ke rumah, apa yang terjadi terhadap diri kita kada tahu kita lagi. Esok kada tahu juga. Nah, kehendak Allah yang belum ketahuan oleh kita karena belum terjadi disebut qada. Nah, karena bila sudah terjadi hanya kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Nah, amun sudah terjadi disebut qadar atau populer disebut takdir. Nah, qada dan qadar, kehendak Allah yang belum ketahuan atau yang sudah terjadi. Nah, memahami itu wajib kita memahami yang 4 macam ini. Bila 4 macam ini paham, yakin, meyakini, maka berarti kita memahami dan meyakini qada dan qadarnya Allah yang disebut rukun iman yang ke-6. Pertama dulu yang 4 inilah
Nah, ini wajib hafal, wajib paham, wajib meyakini supaya bujur keimanan kita tentang rukun iman yang keenam. Pertama, bahwa apa yang sudah Allah kehendaki, apapun yang sudah Allah kehendaki, baik itu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, baik qada maupun qadarnya, itu sudah diketahui oleh Allah, sudah dalam ilmunya Allah, sudah dalam perencanaan Allah. Jadi kadada yang kadada di dalam ilmunya Allah, seluruhnya sudah dalam ilmu Allah Ta'ala. Satu dulu. Yang belum terjadi kehendak Tuhan sudah diketahui oleh Allah. Yang sudah terjadi diketahui juga oleh Allah. Tidak ada apapun yang terjadi di luar dari pengetahuan Allah. Sudah Allah tahu. Makanya kita bila berdoa lawan Tuhan jangan model kayak karena nafsuan, model kayak menganggap Tuhan tuh belum tahu. Ya Allah, ulun hari ini bangkrut Tuhan naik, ulun hari ini maka bangkrut maka garing, maka karena musibah macam-macam Tuhan naik. Tahu wai aku ya Tuhan. Tahu wai aku. Jadi boleh kita mengadu lawan Tuhan tuh boleh, cuma jangan karena nafsuan. Jadi Allah tahu ya aku lagi menjolongin toh. Nah, bahari guru sekumpul lagi masa remaja dizalim oleh kekawanan sidin, dipukuli karena ada yang kada ketujuh lawan sidin, mbah dipukuli, mbah biru-biru awak nih, bujur-bujur dipukuli, bujur-bujur sakit tuh, ada yang iincaan. Boleh ke rumah. Yang abah melihat keadaan yang anak, paham sudah, oh anak kena musibah. Dan musibahnya dipukuli orang. Nah, abah sidin orang wali. Kada kayak kita. Melihat anak dipukuli, wah ini lo mobil kaparang hayang abah nih. Bongol bener nih, kada tahu lagi lawan akun ini. Kada tahu lagi no abahnya hadapin aja. Halo kayak tuh kita yang wala. Kalau abahnya guru sekumpul ini wali, berucap nyawa jaya sidin nyambat anak sidin bersisi aja ya kalau nyawa jaya sidin bila melapor ke polisi atau ke irti atau ke mana ke melapor atau ke gurunya melapor nyawa syirik. Nah ini didikan tauhid lawan anak. Nyawa bila melapor ke makhluk, ke polisi kan maksudnya, ke guru kan maksudnya, nyawa syirik. Amun nyawa pang melapor ke Tuhan, nyawa bungol aja sidin. Nah, didikan kurang bahari. Kenapa bila melapor ke makhluk syirik? Di tauhid panglah tauhid. Nah, ini tauhid. Kenapa bila melapor ke makhluk syirik? Sama artinya kita menganggap makhluk ini kawam menyelesaikan masalah kita. Satu, kenapa kita bila melapor ke Allah Ta'ala disebut jahil? Sama artinya kita memadahkan Allah tuh kada tahu. Padahal Allah Ta'ala sudah tahu. Bahkan ini julungan Allah Ta'ala. Apa nyawa melapor ke Tuhan? Nah ini tauhid tingkat tinggi. Amun kita pang bila misalnya kehilangan sepeda motor, maka hanya nukar pulang, harganya 30 juta, nukar kontan, menabung 10 tahun menabung 10 tahun dapat 30 juta, nukar kontan. Sepeda motor yang kau tak angkat di tanah sekilan, nah, batu hilang, hanya nukar hilang. Nah kayak apa nih tuh, melapor aja lawan polisi. Ada bapak wilayah syariat lah, melapor aja sekadar menjalankan syariat, melapor ke polisi. Kada usah kita model kayak kada usah melapor gini dia. Nah, kada usah lain kelasnya kita. Nggih. Karena lo kopina stres berdiam pian. Jadi ujar yang bini kada melapor kah? Berdiam.
Sakalnya tak kurang seorang. Nah, jadi kada usah menuruti orang wali, lapor aja, cuma dijaga etikat. Dijaga etikat bahwa kita melapor ini semata-mata menjalankan syariat. Sebab kita ini lain kelasnya, bila berdiam bisa stres. Berkisah aja lawan orang, cuma berkisahnya sesuaikan jalurnya. Oh kehilangan, lapor ke polisi. Nah kayak itu caranya. Jangan usah berdiam, lain kelasnya kita. Dan Allah Ta'ala pang hendak melapor, nah, lapor aja wak, cuma jangan karena nafsuan. Ya Allah, ngapa aja Tuhan? Ih kada jadi gini, nah bagus kan itu. Aku jatuh sudah tahu. Mungkin sudah tahu kenapa? Tasarah kau aja Tuhan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, tauhid lah. Nah, langit, bumi, dan apapun yang ada antara keduanya milik Allah. Tasarah kau jatuhan di rumah nyawa sehari ku andak, karena di rumah si Anu tuh ya setahun lah, karena di rumah sana pulang 2 tahun. Tasarah kau jatuhan. Nah itu kalau kita memandang kepada tauhid. Kalau kita memandang kepada tauhid, kadada yang menggalim kita. Seluruhnya adalah ujian, bahkan didikan dari Allah. Nah, ada orang wali kehilangan, orang wali ini kehilangan. Jadi murid-murid sedini Abu Tayyib mencari barang yang kehilangan ini nih. Oh Abu mencari. Ada sini santai aja. Guru aja kan apa pian kada, tapi Abu benar mencari. Aku sudah tahu malingnya aja sidin. Aku sudah tahu malingnya. Mungkin sudah tahu, lapor langsung ke polisi. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Yang mencuntan ya yang membari semalam. Pahamlah biar. Nah, yang mengambil iya yang membari semalam. Jadi kan bisa perlu abut. Nah, tapi ini orang yang paham tauhid, yang sampai kelasnya sudah di situ. Lah. Nah, yang jelas kita berisi keyakinan wahdaniyat pada perbuatan. Nah ini i'tiqad, ini keyakinan, kada boleh dipandir, kada boleh dipandir. Nah satu dulu, bahwa seluruh yang terjadi, baik yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui, qada dan qadarnya dalam ilmu Allah sudah, dalam ilmu Allah sudah. Yang kedua, wajib pula kita berkeyakinan bahwa apa yang sudah Allah rencanakan kepada makhluknya, makhluk itu kita halusin lah, kepada kita, apa yang sudah Allah kehendaki kepada kita pasti terjadi bila sudah sampai waktunya. Kada kawa ditangkis-tangkis, pasti terjadi. Hari ini pian hendak dapat duit 10 miliar, pasti terjadi. Hari ini pian hendak dapat bini lawan putri Indonesia, pasti terjadi. Ini contohnya yang nyam-nyaman aja dulu. Hari ini pian hendak misalnya berangkat umrah misalnya, pasti terjadi. Kalau itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Kayak itu juga yang kada zamannya, pasti terjadi. Nah, kada mau kada terjadi. Bila Allah sudah berkehendak, sampai waktunya sesuai Allah kehendaki, pasti terjadi. 2 sudah. Yang ketiga, wajib juga kita berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala bila memutuskan perkara untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya, itu bisa Allah menggunakan sabab, atau bisa juga Allah kadang menggunakan sabab. Cuma biasanya 99,99% Allah menggunakan sabab biasanya. Allah menghendaki seseorang sugih tahun 2001, bisa melalui sebab, bisa juga kada. Cuma biasanya menggunakan sebab. Sebab napa? Sebab berdagang. Nah, maka bila Allah menghendaki orang tersebut sugih, diulahkan Tuhan sebabnya. Allah juga yang mengulahkan sebabnya. Allah yang menentukan. Nah, jadi sebab itu badudi tadahulu kehendak Allah sebelum sebab. Maka kita beradab lawan Tuhan. Apabila kita berdoa lalu kabul, jangan rasa paharatnya.
Sebab doa kita tadi tadudi, tadahulu kehendak Tuhan yang menghendaki kita dapat nyentuh. Apabila kita misalnya karena musibah, jangan menyalahkan makhluk. Nukar piring hanyar boleh ke rumah menyambut bini ini sambil bahapi. Nah, sekalinya salah ingkut tagugur pacah batataan, maka piringnya harganya 5 juta. Nah, banyak mang piringnya pacah batataan tagugur salah sambut, jangan sarik bawa tahurihing, jangan sarik. Ini ngalih bener nih pian menyambutnya mana ya? Menyambutnya mana ya? Kenapa kita kada menyalahkan bini sabab tadudi tadahulu kehendak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kena tahun 2020 bulan ini hari ini orang itu mengalami pecah piring, sampai waktunya pasti terjadi. Sabab itu badudi, jangan disalahkan sabab. Jadi orang Banjar jangan maniwas makhluk, jangan menyalahkan makhluk. Kasihan makhluk disalahkan. Nah, 3 sudah. Ulangin lah supaya hafal. Nya bisa ingat yang ketiga, yang satu kada hafal lagi. Okay. Pertama, seluruh yang dikehendaki oleh Allah sudah dalam ilmunya Allah. 1. Yang kedua, setiap yang Allah tentukan untuk seseorang pasti sampai kepada orang itu, pasti terjadi. Yang ketiga, Allah ulahkan sababnya, dan sabab itu badudi. Nah, yang keempat, kada mau tapahuruf. Nah, ini yang keempat nih. Urusan qada dan qadar, urusan kehendak Allah kepada seseorang, kada mau tapahuruf. Kalau pang misalnya kehendak Allah kepada seseorang, orang itu meninggal dunia, lalu kita biasanya berucap aja, ini salah alamat Ijrail. Harusnya yang orang yang membeli mur itu yang berdahulu mati. Itu maka kada bersembahyangan, maka kalakuan kada bagus. Cakanya itu berdahulu mati. Ini maka orang yang alim, orang ahli ibadah, bermanfaat benar, maka berdahulu matilah. Ini salah ilangnya Ijrail nih. Kada. Keputusan Allah, kehendak Allah, kada mau tapahuruf. Maka itu jar guru bahari, jangan berebut. Jangan berebut. Orang bina berebut, kadosa berebut, tinggalkan menjauh. Bisa Tuhan kena matar. Ada tuh yang matar. Apabila memang rezeki kita, makanya jangan dipikirkan. Yang kita dapatkan apa yang sudah ditulis Tuhan. Kenapa kita kada dapat? Memang kada ada tulisannya dapat. Nah, jadi jangan juga kita bahihirian. Jangan. Siapa yang dihirii? Allah Ta'ala kada dihirii. Kada usah. Maka di sini kita disuruh ridha dengan Allah. Ridha dengan Allah. Supaya kawa ridha, basangka baik lawan Tuhan. Supaya kawa ridha, nah, basangka baik lawan Allah. Seluruh perbuatan Allah, baik yang paling halus maupun yang paling kecil, memang paling halus paling kecil samalah. Mulai yang paling kecil sampai yang paling muhanal. Nah, seluruhnya itu sudah dikehendaki oleh Allah dan pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Pastilah, pasti. Karena tidak ada yang terbit dari Allah melainkan kebaikan. Karena Allah maha baik. Lalu kenapa kada jadi baik? Kenapa kada jadi baik? Kenapa? Karena kita kada menjalankan adabnya, sehingga kebaikan itu kada jadi kebaikan. Adabnya kada digawi. Maka penting benar adab nih. Nah, di antara adab kata-kata orang yang sudah yakin bahwa seluruhnya tadi dikehendaki oleh Allah, ada adab pamandiran. Bila kita pamandiran aja kada beradab, itu bisa berdosa. Bila kita kada bertobat, bisa disiksa. Jadi adab ini penting. Adab pamandiran dulu nah. Adab pamandiran itu 2. Pulanglah. Setelah pian hafal yang 4, paham yang 4, yakin yang 4. Nah, apa yang 4 tadi jah? Yang tadi, nah apa aku udah tahu jah? Hanyar bangun. Tadi taguring, dicukai.
Setelah paham yang empat, apapun yang dikehendaki oleh Allah sudah diketahui oleh Allah. Setiap yang Allah kehendaki pasti sampai ke kita, dan Allah ulah akan sebabnya, dan kada mau tapa huruf ka orang, rezeki orang ka orang, rezeki kita ke kita, kada mau tapa huruf. Nah, empat ini wajib kita pahami, wajib kita yakini, beserta sangka baik dengan Allah supaya hati ridho. Karena empat macam ini ada aja kebaikannya, maka hati kita kawa ridho. Nah, tapi kita beradab menyikapi yang empat macam tuh, beradab dengan Tuhan. Adab pemandiran dulu dua perkara. Pertama, apabila yang kita terima yang baik-baik lah, kita sudah yakin nih setiap yang kita terima minallah, dari Allah, bukan dari makhluk. Ini keyakinan, ini etikat. Apapun yang kita terima minallah, dari Allah, bukan dari makhluk. Nah, ternyata yang kita terima ini baik-baik, bagus-bagus, sihat, nikmat, rezeki banyak, selamat dari musibah. Nah, maka keyakinan kita sudah bujur itu dari Allah. Nah, mulut kita disuruh idharun ni'mah, menampakkan nikmat tersebut, mengisah-ngisahkan nikmat tersebut. Ada orang bertakun, maaf yang sihat li, alhamdulillah, Allah sudah menyehatkan aku, sambat naran Allah Ta'ala. Maaf yang selamat dari musibah li, alhamdulillah, Allah menjaga aku sehingga orang seberataan mati aku masih hidup. Ini kisah tagugur dari pesawat Hercules, bertahan mati sampai kacacak-cacak mati, pian hidup. Kenapa kan mati hidup tuh? Ada super boy kan menolong. Ada orang bertakun, maaf yang hidup nih, maka gugur dari pesawat Hercules. Iya, alhamdulillah, Allah sudah menjaga aku. Nah, sambat nama Allah apabila kebaikan. Mau usaha pian lancar li, alhamdulillah, Allah memberi rezeki lawan aku. Sambat naran Allah, timbulakan kebaikan Allah. Nah, pada dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika wa haddits. Apabila ada kenikmatan, anugerah dari Allah, sampaikan ke makhluk, kisah-kisahkan. Maaf yang ini sugih benar deh, berhujung benar, alhamdulillah, aku alhamdulillah. Nah, tapi apabila nikmat dari Allah tadi yang sudah kita yakini nikmat dari Allah, adabnya ingatakan. Bila kita sehat, jangan pangulir lawan tenaga, ketujuh menolongi orang. Bila kita sugih, jangan pamalar lawan harta, ketujuh memberi orang. Ini pemahaman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ada ulama mengartikan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bukan hanya memandir dengan mulut, tapi membagi-bagi. Ini kisah berujung sehari semiliar misalnya berdagang. Nah, jangan berkisah-kisah aja. Yang berkisah lawan tukang bica, tukang jong ngerubah, kasihan. Orang kada besi pancarian, bakisah kasih itu tahu aku bujung semiliar aja. Tapi kada memberi, kada lilih banyu di tangan. Nah, ini naranya kada beradab. Sambat ini anugerah dari Allah, tapi dibagi-bagi. Nah, kayak itu. Ini yang disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sambat kesehatan ini dari Allah, jangan pangulir menolongi orang, jangan pangulir. Ada acara pengantinan kan misalnya apa kayak kalau mulai dari awal sampai akhir duduk aja, duduk santai nah sambil makan kacang tuh, habis kacang mana wadah lagi begini itu pulang mana ada empat membantu orang ada, padahal awak sihat bugar walafiat, 4 sihat 6 sempurna, tapi duduk di santai. Itu atau situ tunjuk aja. Awas jajir ilkin awas jentukin awas ya. Belum nah begitu sampai waktunya tuh jajir il tuh aku cabut kekerasan gitu tuh. Nah, jangan pangulir menolongi orang. Sihat bang. Sihat. Nah, dalam taat kayak itu juga maafin rajin benar, alhamdulillah Allah selalu memberi taufik, selalu memberi hidayah. Kita menuntut ilmu rajin, ada orang memuji, alhamdulillah Allah selalu memberi hidayah. Sambat naran Allah, timbulakan naran Allah. Kayak itu.
Jadi bila yang nyaman-nyaman di diri kita, baik itu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat hidayah, nikmat taufik, timbulkan kebaikan Allah Ta'ala. Ini adabnya, adab untung. Jangan berdiam. Kunjungan semiliar sehari badian. Maka pindah lamah dulu, beli ke rumah. Napa yang bini? Iya, makun aja. Lawan bini aja. Berdaan. Napa yang bini? Ya, makun aja. Asal menggaring awak dia. Padahal sihat tuh. Dalam dompet semiliar. Pindah mah minggu lo. Kena kawan menyapa. Apa kabar? Ya, nah aku aja. Pindah kisah garing. Nah, ini membeli muar ini. Kisah lama dulu. Satu, tampakkan nikmat Allah. Sebut nama Allah pada setiap nikmat yang kita terima. Adab yang kedua, apabila yang kita terima kada nyaman, musibahkah? Musibahkah yang kada nyaman? Jangan kita sebut nama Allah di situ. Kenapa pian? Kenapa pian anu tabrakan kah? Iya aku pangka kurang hati-hati. Nah aku kurang hati-hati. Jangan dipadahkan takdir sudah nengaya. Allah Ta'ala sudah menekin engkau ini luput. Bujur ya Allah Ta'ala itu sebat dipintangan keyakinan aja. Keyakinan kita bahwa yang menghendaki musibah itu Allah, ingat keyakinan. Tapi muntung hendak berpandir sambat kita taksir, kurang hati-hati, kada waspada. Sekali bangun, sekali subuh, bangun subuh nih, saya dilihat tak buka lawang, dilihati pulang kamar duit, tak buka kamar, dilihati pati duit, hilang patinya. Nah, ini ya sudah Allah Ta'ala aja. Maka menyambut ini Allah Ta'ala mengambil. Nah, diluput mungkin kada boleh. Keyakinan bujur aja sudah entah. Keyakinan bujur, cuma yang jangan disuarakan Allah Ta'ala. Yang bujurnya apa? Yang bujurnya kita kurang bersyariat. Kurang bersyariat apa aja yang bini? Lawang sudah betutup, bakuki, gimbuk. Kada yang kunci kepiting lagi, gimbuk. Imbah itu pulang budigatnya ada juga sudah. Apalagi kurang syariat, apalagi oh sekalinya yang mencuntan ini ahli sirep budigat 10 tapi di anunya teguring budigat ke 10-nya. Nah, kitanya pulang janak, pulang teguring, ahli napi jorong darahnya, ahli hipnotis mengguringakan, jaga-jaga kayak bubuhan Arnold, lawak menjaganya nih, kayak Arnold, kayak Dirai, tapi teguring, orang guring hendak maling ay. Nah, oh maling masuk nah, mbak aja maling, lawan yang Adirai tadi nih, yang awak kayak Adirai nih, dipilasnya gin, kayak Arnold tadi kada santai ya. Orang guring. Nah, masih ujar guru sekumpul balik masih kurang syariat kita tuh. Jadi mun handak kada taguring, bubuhan yang budigat-budigat nah, bila hendak selamat dari yang ilmu sirep segala macam, kan ada orang manukan asap ke tahiyud langsung guring ya kalau. Nah, caranya sebelum hendak berjaga tuh mulai rumah tuh nah. Ini kisah penjaga lah, kisah satpam segala macam di budigat nih. Nah, limau nipis nih tuh nah, kulitnya yang masih mbah ditatak dihiyut, bau limau nipis ditatak dihiyut, maka insya Allah segala macam ilmu-ilmu yang mengguringakan tuh kada berfungsi. Nah ini ujar guru sekumpul. Jadi orang yang misalnya berhasil dirampok orang memang kurang syariat. Salahkan diri kita, aku pang kurang jaga, aku pang kurang sempurna bersyariat, makanya hilang. Walaupun kita basic etikat keyakinan ini sudah kehendak Allah, keyakinan itu kada berubah. Sudah nang kayak itu keyakinan. Tetap kita jangan menyalahkan makhluk. Tapi yang siapa yang kita salahkan? Nafsu kita sendiri. Misal lagi dalam keadaan maksiat, nah ini hati-hati juga nih. Ada aliran yang sesat, nah kayak aliran Jabariyah. Ininya belum bermaksiat sudah berpikir, pikirannya nih cager takdir Tuhan. Lalu ini bermaksiat, nah ini sesat, salah. Atau misalnya sudah terjadi, lalu diucapkannya takdir Tuhan sudah, salah juga. Kenapa nyawa bermaksiat?
Tuhan sudah bakal hendak mangkai itu kada boleh. Yang bujurnya kayak apa? Sambat nafsu kita. Aku pang zalim, aku pang bungol, aku pang. Nah, itu kada boleh kita menyambat menyalahkan Allah Ta'ala, kada boleh. Karena Allah Ta'ala sudah memberi kita akal, sudah memberi kita pilihan jalan terserah kita. Kita hendak menggawi yang baik, ada pilihan. Hendak menggawi yang kada bagus, ada pilihan. Nah, apabila kita sebut waktu kita hendak bermaksiat, jadi kita ini takdir Allah sudah, mun aku menggawi maksiat, takdir Allah sudah haram hukumnya. Atau sudah terjadi, lalu kita berucap ini adalah kehendak Allah, haram juga hukumnya. Walaupun etiket kayak itu. Nah, etiket memang seluruhnya dari Allah, cuma adab muntung supaya jangan bermaksiat lawan Tuhan. Etiket bujur ya sudah seluruhnya minallah. Qul Allah. Itu sudah etiket, tapi adab muntung jangan nyambat Allah Ta'ala. Mencuntan pun orang tulisai, Allah yang mencuntan ya. Ditulisi kertas tulisan Allah yang mencuntan. Hilang ayam orang, tinggal hintalo bertulisan, ini jadiakan dulu ayam dulu jakin aku bisa aku datang ke sini pulang mau ambil anjir. Maling wah ini canggih-canggih. Maling tasawuf yung lo sambetannya model kayak ahli tauhid, padahal salah. Kada boleh, haram hukumnya. Apabila kita menyambat, jadi kita baik sebelum mengerjakan maksiat menganggap ini Allah yang menggawi. Paharatan kita menggawi maksiat ini Allah yang menghendaki. Sesudah kita mengerjakan maksiat ini Allah yang menghendaki. Berucapkan kayak itu haram hukumnya, dan Allah pun akan menyiksa kita. Jadi Allah Ta'ala bujur nyawa bujur, dan aku hendak menghendaki nyawa masuk neraka. Nah, jadi jangan wani-wani menentang Tuhan. Tuntung bermaksiat sudah kehendak Tuhan. Ini bujurnya Tuhan kehendakku nyawa masuk neraka. Maka yang bujur kayak apa? Bila menggawe maksiat, sambatlah itu kesalahan diri kita. Makanya kita minta ampun segera. Nah, itu adabnya. Dan sampai kita salah aturan ucap, nah, salah pandir aja kita. Terus adab berpandir saja. Nah, adab aja. Nah, lo kenapa bertanya-tanya tuh? Jangan tanya lawan Tuhan. Nyatakan tuh kalau urusan takdir jangan banyak tanya. Kebanyakan tanya bisa merusak keimanan kita lawan Allah. Jangan banyak tanya. Kenapa Tuhan ulun miskin terus? Tetangga sebelah sugiha, ini bosa satu mat sugiha, ulun ini berumuran bosa miskin terus, kenapa? Jangan ada kenapa. Jangan. Jadi Allah Ta'ala jangan banyak takun. Nah, tapi kayak apa caranya supaya kita jangan banyak takun? Kita sudah berisi keyakinan seluruh apapun yang terjadi dari Allah, satu. Tetapi yang dari Allah ini berisi kebaikan, dua. Bersangka baiklah kita lawan Allah. Sekalinya kita ini masih aja bertakun, tapi ulun Tuhan ini ngalih bener aja kada kalau bertakun nepian ya. Masalahnya ini kada logis benar. Orang berusaha, ulun berusaha. Orang sugih, kenapa ulun miskin? Biar Tuhan nyawa banyak takun ini. Quran sudah memadahkan la yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Jadi bahasa kasarnya kayak ini nah. Nyawa aja Tuhan bertakun aku kah? Jangan. Nyawa kena yang kutakuni. Kada Tuhan ulun bertakun upin kan apa ulun miskin? Jadi Tuhan kada sabar. Nah, apa kalah? Ya Allah, kenapa ulun miskin? Kenapa nyawa kada sabar mol? Kenapa nyawa kada sabar? Aku ini tahu itu kada kabur disugihakan. Nyawa itu hendak masuk surga, jalurnya jalur sabar. Hidup di dunia sementara, yang kekal di akhirat. Wan ini hendak menghidupi aku menghendaki nyawa surga yang kekal. Kada kawa di jalur sugih, kada kawa sabar. Supaya nyawa dapat sabar, maka kujung yang kada sesuai lawan kehendak nafsu nyawa. Sekalinya nyawa bertakun aku kan Pak, aku memiskinkan nyawa,
aku yang bertakun lawan nyawa ya Tuhan. Kenapa nyawa kada sabar? Ada pulang orang yang bermaksiat bertakun lawan Tuhan. Ya Allah, kenapa pian mentakdirkan ulun bermaksiat sehingga ulun masuk neraka? Moha ya Tuhan. Nyawa yang kutakuni kenapa nyawa kada bersegera bertaubat? Padahal jika nyawa segera bertaubat, surga sudah. Nah, jadi jangan coba-coba menakuni Allah Ta'ala. Bertanya, why, jangan. Oh ya Allah, why? Kisah bahasa Inggris nih. Ya kalau, ya Allah, why ya. Kenapa? Ijokah why bahasa Arabnya? Jangan bertakun lawan Tuhan. Nyawa kena yang ditakuni. Jadi kita adab aja yang kita jalani. Di samping bersangka baik lawan Tuhan. Karena apabila sudah Tuhan mentakdirkan sesuatu lawan kita, kita kadakawa menghindar. La tukatsir hammak mahuddir yakun. La tukatsir hammak mahuddir yakun. Jangan engkau terlalu memikirkan takdir, karena ujung-ujungnya duka cita. Karena segala sesuatu sudah Allah kehendaki. Yang kita pikirkan tuh adab kita. Jangan memikirkan aku ninin aja kayak apa aja. Musyalah tulisanku kainan neraka. Sia-sia aku nih beribadah. Nah, itu salah cara berpikir kayak gitu. Jangan memikirkan itu. Pandang yang sekarang nang seorang ini beribadah atau kada. Kalau sudah beribadah, syukuri. Pandang itu adalah kebaikan Allah. Nah kayak itu. Sebab bila kita memikirkan takdir terlalu jauh, merusak keimanan. Nah, padahal hikmahnya kita mempelajari Allah bersifat iradat bukan merusak keimanan, tapi malah memperkuat keimanan. Tapi gara-gara kita terlalu lantih, berpikir terlalu lantih, akhirnya malah iman yang rusak. Kenapa kita disuruh belajar Allah bersifat iradat? Itu supaya di hati kita ada khauf lawan Allah, takut lawan Allah. Walaupun kita beribadah, tetap ada rasa takut lawan Tuhan. Waktu kita dalam keadaan dapat maksiat, takut lawan Tuhan. Nah, waktu kita dalam keadaan dapat nikmat, takut juga lawan Tuhan. Waktu dalam keadaan misalnya karena musibah, takut napa? Takut kadang melaksanakan adab yang bujur. Dapat musibah, takutan kada sabar kita nih. Takutan lawan Tuhan. Sebab bila musibah dapat datang ke kita kada sabar, nah Allah kada katuju. Bila waktu taat kita kada syuhudul minnah, kada menyaksikan bahwa yang baik itu adalah Allah kada katuju. Bila waktu kita dapat nikmat kita kada bersyukur, Allah kada katuju. Bila kita dalam keadaan misalnya bermaksiat kada segera bertaubat, Allah kada katuju. Nah, yang kita takutkan tuh kita kada beradab lawan Tuhan, itu kita takutan. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Itu bila kita terlintas di benak kita yang ianya tulisan jual aja. Ada orang yang ahli beribadah karena tulisannya neraka, masuk neraka. Memang secara hakikat itu bujur aja. Tapi kita kada boleh memikirkan sampai ke situ-situ, sampai jadi renungan kada boleh, sampai jadi bahan renungan kada boleh. Itu namanya was-was syaitan. Bila ada di benak kita pikiran yang kayak itu timbul, itu minas syaitan, dari syaitan. Cukup kita menjalankan adab yang sekarang. Selebihnya berharap kita dengan Allah. Apa yang kita harap dengan Allah? Rahmatnya. Setelah ada hati takut lawan Tuhan, kalau kupina kada bujur menjalankan adab, diisi pulang dengan raja, mengharap lawan Allah. Yang diharap kasih sayangnya. Kayak apa supaya harap dengan Allah itu timbul? Ini yang dipikirkan. Nah, ujar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya masuk neraka, memang dasar sulit orang tadi mengerjakan ketaatan hingga amal-amal neraka yang digawinya. Disuruh sudah tatapai. Nah, itu kalau takdirnya neraka. Itu pun oleh Allah Ta'ala kada selamanya seperti itu terjadi.
Banyak orang yang amal-amalnya amal neraka, di pengakhir ujung sekalinya amalnya amal surga, bertaubat masuk dalam surga. Banyak itu kejadian karena rahmat Allah luas. Nah, sedangkan apabila takdirnya surga, dimudahkan inya menggawi amal-amal surga. Dan kenyataannya memang dasar masuk surga. Nah, itu yang kita pikirkan supaya timbul harap dengan Allah. Apa tadi yang diharap? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Namun paham masalah takdir, kita kada pernah berpegang dengan amal. Yang kita perpegangi adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, ini masalah takdir. Sebuting lagi, ulangin. Hati-hati, jangan sampai kita lawan Tuhan bertanya-tanya. Lah, ya Allah, kenapa ulun dapat musibah? Jangan. Dapat musibah cukup, Tuhan hendak melihat aku bersabar. Titik. Sabar. Kada usah betakun way. Sebagaimana pian waktu dapat nikmat, suahlah pian betakun. Pian dapat duit berujung ganal, suahlah pian betakun, ya Allah, kenapa ulun banyaknya berujung? Suahlah. Kada suah, siapa yang suah ke tangan ini? Dapat bini bungos benar, mudah kayak jelmaan bidadari. Pernah pian betakun, ya Allah, kenapa ulun bini kebubungasan? Kada pernah. Salamat pulang, dapat nikmat pulang, kada pernah. Betakun sama nang kayak kita, bila dapat musibah yang kada nyaman, jangan betakun lawan Tuhan. Sebagaimana kita tadi kada pernah betakun waktu dapat kesenangan-kesenangan dari Allah. Betakunnya tuh sudah kada beadab dan merusak keimanan. Paham kita ya kalau sudah? Nah, ini yang disebut menyikapi takdir Tuhan. Karena sekecil apapun benda, kejadian apapun walaupun kecil, minallah, dari Allah. Itu keyakinan, sama aja keyakinan berataan tuh, kecuali yang sesat. Cuma tinggal adabnya lagi. Barang siapa adabnya disempurnakan, inilah yang disebut sempurna rukun iman yang keenam. Orang nih jadi wali Allah Ta'ala lah. Kenapa jadi wali? Karena inya menyempurnakan dengan adab. Amun etikat bang itu kurang lebih sama aja. Bahkan orang yang gawian kada bagus gitu etikatnya sama aja lawan kita. Si A sudah belajar sifat 20, B, C belajar sifat 20, sama-sama belajar sifat 20, etikatnya kurang lebih sama aja. Yang membedakannya dalam pandangan Allah itu biasanya menjalankan adabnya yang kada sama. Dapat nikmat kada sama bersyukurnya. Ada yang bersyukur 50%, ada yang bersyukur 100%. Maksudnya sama-sama dapat nikmat, ada yang pemurah, ada yang pemalar. Nah, jadi kesempurnaan iman itu adalah letaknya di kesempurnaan kita beradab lawan Tuhan. Dapat musibah, ada yang setengah sabar, ada yang sangat sabar, ada yang kada sabar. Nah, kalau keyakinan sama-sama bujur aja sudah seluruhnya memang dari Allah. Dapat di dirinya taat, ada yang sombong, ada yang lawan Allah Ta'ala. Sadar aja kita, tahu diri dalam keadaan taat, sama-sama taat, sama-sama sembahyang, sama-sama bertapih, bahkan miripnya sama pada gajah duduk tapihnya. Sembahyang sama A dengan B sama, tapi suhud hati. Ada yang suhudul minnah, ada yang memandang ini adalah anugerah Allah, ada yang agak lawan kelebihan dirinya. Maka yang kita perhatikan ini jangan kenapa Tuhan jangan, kenapa nyawa itu nah. Kenapa nyawa kada bersabar, kenapa nyawa kada melihat, kada bersyukur, kenapa nyawa kada segera bertaubat, kenapa nyawa waktu beribadah pina agak pina sombong. Harusnya nyawa bila waktu beribadah lihati kebaikanku, jangan nyawa yang rasa baik. Nah, bagus saya tulis kena di kamar atau di parak di dalam WC, karena kita ini biasanya menurut pengamatan para ahli makin lawas dalam WC manusia nih.
duduk dalam WC maungut lawas. Ini bahasa lang mengarang kitab pang di WC itu. Lawas benar, setengah jam, sejam. Nah, tulis di dinding WC itu, kenapa nyawa kada penyabaran? Tanda tanya. Nah, tulisannya warna hitam supaya jelas. Dindingnya putih, tulisannya warna hitam spidolnya supaya jelas. Tulisan yang kedua, kenapa nyawa kada pamurah, kada penyukuran. Tulisan yang ketiga, kenapa nyawa kada memandang kebaikan Allah. Kenapa nyawa sombong? Kenapa nyawa sombong? Padahal nyawa kada bermodal. Kawa kada kawa, baisi kada baisi. Kenapa sombong? Tulisi, kenapa kamu sombong? Terakhir tulisannya, kenapa kada segera bertaubat? Apabila kita bermaksiat, wes selesai sudah, ada apa-apa. Kada usah kita bertakun, ya Allah, kenapa ulun pian takdirkan bermaksiat? Jangan ditanya itu, segera bertaubat. Nah, 4 pertanyaan tuh tulisi di WC. Kada apa-apa, tulisannya lain tulisan Arab juanin tuh. Silakan bahasa Inggris, why about you? Tulis di situ. Hendak bahasa Dayak silahkan juga. Kuman kamu kuman. Nah, tulis di situ. Terserah aja. Orang-orang wali nih, itu pian dulu guru sekumpul suah bilang lawan guru Abdurrahman Kampung Kadi. Bilang ke rumah Sidin waktu Sidin masih anum lah. Bilang tak bahari tahun 80-an. Nya guru sekumpul itu kalau belajar tauhid sifat 20 lawan guru Abdurrahman Kampung Kadi Barabai. Nah, Mbah masuk melihat di rumah Sidin. Setiap gantungan itu bertulisan Allah. Gantungan panci di atasnya Allah. Gantungan kopiah bertulisan di atasnya. Nah, di dindingnya tuh nah Allah. Bertulisan Allah terus. Jadi ujar guru sekumpul kan apa pian bertulisan banyaknya Allah. Yang bertulisan di sana banyak diingat di Sidin. Apalagi kada bertulisan kan orang wali. Kita nih wala kada bertulisan. Nah, malah bertikat gambar sepak bola. Gambar artis, maka artis Korea pulang. Hati-hati. Barang siapa mencintai seseorang, orang itu akan dikumpul dengan orang yang dicintainya. Cinta benar dengan artis Korea bisa terkumpul dengan artis Korea. Syukur-syukur emangnya Islam. Syukur-syukurnya masuk surga terkumpul ya. Kalau musihalah itu kumpulnya kada di surga. Hati-hati, anak kita ini sudah tua-tuaan ya. Kalau anak kita hati-hati, siapa idolanya? Idolanya itu siapa? Anak kita. Nah, insyaallah kita sambung, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.